Mahasiswa sekalian, kali ini kita akan membahas metode iterasi titik tetap. Namun sebelumnya, perlu kita pahami apa itu titik tetap atau fixed point. Kita perhatikan di sini, ada fungsi Y sama dengan Vx yang kurvanya berwarna merah, kemudian ada garis Y sama dengan X. Fungsi dan garis ini berpotongan pada suatu titik ini. Nah, titik ini tidak lain adalah, kalau kita perhatikan, kita proyeksikan ke sumbu X, kita sebut dengan alfa. Alfa inilah sebagai apa yang kita sebut dengan titik tetap. Oke, titik tetap ini berarti adalah suatu kondisi di mana alfa sama dengan V alfa. Nah, perlu saya jelaskan bahwa mengapa di sini titik ini ada alfa sama dengan V alfa. Ingat, titik ini adalah dilalui oleh dua buah kurva. Satu kurva Y sama dengan X garis lurus, satu oleh kurva ini. Ketika dia dilalui oleh Y sama dengan X, maka nilainya adalah alfa. Tetapi ketika dilalui oleh Y sama dengan Vx, nilainya adalah V alfa. Maka di titik ini berlaku kondisi di mana alfa sama dengan V alfa. Nah, inilah titik tetap yang kita maksud adalah sebuah nilai alfa tentunya pada domain V, ya, di mana dipenuhi kondisi alfa sama dengan V alfa. Terus bagaimana metode iterasi titik tetap itu? Nah, metode iterasi tetap itu adalah kita membuat iterasi yang berbentuk X sama dengan Vx, ya. Namun sebelumnya, persamaan tak linear kita diubah menjadi bentuk yang ekivalen dengan ini. Oke, apa arti ekivalen? Nanti akan dijelaskan pada contoh soal pada bagian lainnya. Intinya adalah Fx sama dengan 0, maknanya sama dengan X sama dengan Vx. Nah, dari sini kita tetapkan nilai awal X0 sebagai starting point dan kita membangun iterasi ini. Artinya, untuk mendapatkan X1 diperoleh dari Vx0. Mendapatkan X2 diperoleh dari Vx1. Untuk mendapatkan X3 diperoleh dari Vx2 dan seterusnya. Nah, teorema 2.7 pada halaman 69 pada buku kita mengatakan jika iterasi ini konvergen, maka ia konvergen ke titik tetap alfa. Dan titik tetap alfa ini tidak lain adalah akar persamaan tak linear Fx sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah, apakah titik tetap ini ada? Titik tetap belum tentu ada, bergantung pada pendefinisian fungsi V-nya, ya. Fungsi V ini belum tentu memiliki titik tetap. Terus kalau dia memiliki titik tetap, apakah iterasi ini pasti konvergen? Belum tentu. Nah, ini dijelaskan untuk eksistensinya dulu, ya. Untuk konvergenannya barangkali kita akan bahas pada slide lain. Kita akan bahas tentang eksistensi titik tetap. Ini penting, ya. Kita batasi domain dan kodomain yang sama. Katakanlah fungsi V ini kita definisikan pada domain AB, interval AB, kemudian kodomainnya adalah juga AB. Jadi fungsi V memiliki domain dan kodomain yang sama. Nah, ini teorema eksistensi dan ketunggalan titik tetap itu ada di buku, ada di teorema 2.8 dan 2.9 yang bunyinya sebagai berikut. 1. Jika V continue, ya, pada interval tertutup AB dan Vx anggota, ya, petah daripada V, ya, anggota daripada interval tertutup AB. Ini yang saya maksud tadi adalah ini domain, ya, dan ini adalah kodomain. Domain dan kodomainnya adalah sama. Maka V memiliki titik tetap pada interval tertutup AB. Nah, memiliki atau ada itu bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah, jika V terdiferensial pada interval terbuka AB dengan mutlak dari derivatif pertama V X kurang dari 1 untuk setiap X di dalam AB, maka titik tetap ini tunggal. Nah, ketunggalan titik tetap itu penting karena titik tetap ini akan menjadi limit yang dituju oleh barisan aproksimasi, sementara limit itu harus tunggal. Jadi kita memang butuh informasi tentang ketunggalan titik tetap ini. Nah, teorema ini telah diberikan pada buku teks kita. Pembuktiannya menggunakan teorema lokasi akar dan teorema nilai rata-rata. Silakan lihat pada buku halaman 7172
dipecah menjadi teorema 2.8 dan teorema 2.9. Saya kira itu untuk penjelasan awal dari metode iterasi titik tetap ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.